percaya Tuhan, mukjizat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tidak ada satu orang pun dari kami yang Kau lalui Tuhan. Bapa, sebentar kami mau duduk diam, kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu yang berperkara di hati kami, di batin kami, di pikiran kami Tuhan. Karena pertama-tama firman ini adalah buat diri kami, untuk kami boleh berubah dari jalan-jalan kami, untuk kami boleh semakin mengenal Tuhan, dan kami bertumbuh di dalam iman kami akan Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, Engkau Raja di tempat ini Tuhan. Bagi-Mu yang sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap dengarkan firman sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua, shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Oke, puji Tuhan, hari ini saya diberikan kesempatan lagi ya untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Hari ini topiknya siap menuai mukjizat. Amin. Amin. Tahun ini adalah tahun penuaian, termasuk menuai mukjizat, gitu ya. Kita mau sama-sama belajar hari ini ya, bagaimana kita membangun hidup kita dilimpahi mukjizat demi mukjizat setiap hari. Oke. Kita baca bersama-sama ya dari Markus 5 ayat 34. Tolong bantu saya untuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin. Ini adalah ayat tentang, Bapak Ibu, teman-teman sekalian pasti sudah sering dengar ya tentang wanita pendarahan 12 tahun gitu ya. Nanti kita baca lengkapnya. Tapi ayat ini di kutipan bawah, pada saat dia sudah sembuh, dikatakan bahwa pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tapi ada kalimat sebelumnya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bahwa ada dua hal ya yang kita belajar di sini. Mukjizat itu benar otoritas Tuhan. Mukjizat itu benar kemutlakannya Tuhan. Karena di Yohanes 10 Tuhan juga bilang gini, "Gak ada yang mengambilnya daripada aku memberikannya sesuai dengan kehendakku." Begitu ya. Tapi Tuhan mau ngajari juga dari sini. Kan dia bilang imanmu telah menyelamatkan engkau. Percaya nggak bahwa kita berkontribusi terhadap mukjizat yang terjadi dalam hidup kita? Tuhan udah pasti, kuasanya nggak usah diragukan. Tapi Tuhan butuh kita untuk bekerja sama sehingga mukjizatnya terjadi. Dibilang imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena ternyata di Nazaret pun, di kota kelahirannya, Tuhan nggak bisa buat banyak mukjizat. Karena ketidakpercayaan mereka. Dicatat begitu ya, bukan karena di Nazaret Tuhan kurang sakti, enggak. Tuhan sama aja gitu ya, di semua tempat dia bisa lakukan. Tapi karena ketidakpercayaan mereka, Tuhan gak bisa kerjain mukjizat di situ. Nah, jadi firman Tuhan mengajarkan bahwa benar mukjizat adalah otoritas Tuhan, tapi respon kita, sikap hati kita akan banyak menentukan kita mengalami mukjizat atau enggak dalam kehidupan kita. Amin. Oke. Kita mau sama-sama lihat ya, kapan sih mukjizat itu terjadi? Ada 3 kondisi ya, next. Ada 3 kondisi di mana mukjizat itu sering terjadi gitu ya. Pertama adalah kehilangan kesehatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan harapan. Pada saat ada orang sakit, wanita pendarahan 12 tahun, Maria dan Marta kehilangan Lazarus, orang yang disayangi. Di momen-momen kehilangan, Tuhan sering kerjakan mukjizat. Yang kedua, kekurangan. Waktu pesta di Kana ya, anggurnya kurang. Kemudian mau ngasih makan 5.000 orang, cuma punya 5 roti 2 ikan. Kurang logikanya. Tapi ternyata Tuhan kerjakan mukjizat di area itu. Dan yang ketiga, di kondisi-kondisi terjepit, mentok. Kayak janda di Sarfat ya. Udah tinggal masa terakhir, ngolah terakhir, udah selesai, habis itu mati. Tapi ternyata Tuhan kerjakan mukjizat di situ. Jadi dalam kondisi kita kehilangan, kekurangan, terjepit, mentok, apa tuh persamaannya? Sama-sama kondisi yang gak nyaman. Gak ada satupun kita yang berdoa, "Tuhan semoga aku kehilangan orang yang aku sayangi." Gak ada. "Tuhan semoga hari ini pestaku kurang makanannya." Gak ada. Semua kita pasti berharap limpah. Kita berharap bersama-sama dengan orang yang kita sayang.
Kita berharap semua jalan kita mulus, lancar gitu ya. Tapi ada kondisi-kondisi yang tidak nyaman, ternyata yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Mungkin kalau hari-hari ini ngerasa kehilangan gitu ya, drop, ngerasa banyak ditinggalkan dan lain-lain. Percaya nggak Bapak Ibu? Di area itu Tuhan suka kerjain mukjizat dalam hidupmu. So jangan putus asa, jangan putus asa. Tuhan ada di situ, amin. Amin. Kita mau lihat ya, kan katanya tadi ada sikap hati yang akan menentukan mukjizat Tuhan dalam hidup kita ya. Kita mau lihat, next ada hari ini kita mau bahas ya 3T, ini bukan 3 triliun ya. Kita mau bahas hari ini sikap hati yang akan kita pelajari untuk sama-sama kita mau menuai mukjizat di tahun ini. Oke, yang pertama itu adalah tetap persisten. Saya bacakan untuk kita semua ayatnya ya. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Paulus katakan ya gitu bahwa sikap persisten itu penting. Persisten itu gigi, terus menerus gitu, persisten gitu ya. Jadi kekristenan itu, iman orang percaya itu nggak pasif. Nggak tiba-tiba kita diam, kita tidur, kita berharap ada simsalabim dari surga turun. Aku pengen lulus, nggak belajar, Tuhan kasih lulus. Aku pengen dapat kerjaan yang baik, ya udah nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba Tuhan kirim orang nyari kita. Iman Kristen nggak pasif, tapi aktif. Bahkan Paulus bilang ya, dibilang gini, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Bahkan dalam kesesakan disuruh berjerih payah dan berjuang. Udah sesak nih, udah sesak, banyak penderitaan, tapi disuruh berjerih payah dan berjuang. Itulah persisten. Saya mau bahas satu kisah ya, yang ini kayaknya Bapak Gembala kita sering banget cerita gitu ya, tentang wanita pendarahan 12 tahun. Next, di Markus 5 ayat 25-34. Saya bacakan terlebih dahulu Bapak Ibu, nanti kita cerita bagaimana keadaan wanita ini ya. Dikatakan di Markus 5 ayat 25-26, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya memburuk. Wanita ini tuh udah 12 tahun pendarahan. Kalau wanita tahu ya, kita punya siklus, kalau buat wanita itu namanya menstruasi. Ya plus minus 1-2 minggu lah gitu, tiap orang berbeda-beda. Pernah kebayang nggak? Ya mungkin ada ya, karena keadaan hormonal dan lain-lain, yang sebulan mengalami pendarahan. Tapi pernah nggak ada dari kita yang mengalami pendarahan setahun, 2 tahun, 12 tahun? Bukan kondisi yang gampang gitu ya. Wanita ini mengalami pendarahan. Kalau orang tuh pendarahan berarti ada sesuatu yang nggak normal di dalam tubuhnya yang terjadi. Darah tuh ngalir di semua bagian tubuh kita. So pasti ada bagian tubuh lain yang akan terimpact karena pendarahan itu. Bisa jadi dia lemah dan lain-lain. Secara fisik bisa jadi dia acara pergi sama teman gitu ya, nggak nyaman gitu. Tapi kita lihat lagi, selain fisik ada tekanan lain yang dialami, yaitu tekanan sosial. Nggak kayak zaman kita sekarang. Orang kalau pendarahan atau menstruasi atau apa bebas, berteman dengan siapapun bebas, masuk rumah ibadah bebas. Kalau dulu, jangankan masuk rumah ibadah, nggak boleh sentuhan. Karena kalau disentuh, yang disentuh tuh najis. Karena dia dianggap najis. Kebayang nggak? 12 tahun, dia punya pergaulan seperti apa tuh? Gak bisa dekat sama orang, gak bisa jalan sama orang, karena orang pasti hati-hati ya pada saat dekat dengan dia. Dan masuk rumah ibadah boleh gak tuh? Dalam keadaan najis, gak boleh. Ada tekanan sosial, udah sakit, dijauhi, beribadah ke tempat agama, yang ngadunya cuma bisa di rumah gitu ya. Selain itu ada tekanan lain, ekonomi. Dikatakan tadi gini, semua yang ada padanya dihabiskan. Udah habis-habisan ya 12 tahun.
habis-habisan, berobat sana, berobat sini, nggak tahu ya dia ke beberapa tabib gitu. Secara ekonomi dikatakan bahwa semua yang ada padanya dihabiskan, hartanya habis. Udah, orang tuh kalau udah ngalamin tekanan ekonomi, kesehatan, sosial, itu psikologisnya diacak-acak lah. Kita aja kalau misalnya ngalamin satu gitu ya, sakit, itu aja rasanya gimana gitu ya. Atau misalnya ngalamin pergumulan ekonomi, itu rasanya udah gimana. Ini tuh udah komplit. Kalau istilah anak sekarang tuh kena mental. Kena mentalnya gak seminggu, 2 minggu, gak 2 bulan, 3 bulan, Pak, Bu, kakak-kakak. Kena mentalnya 12 tahun. Gak singkat. Bahkan dikatakan di ceritanya ya, kalau kita tahu, saya renungkan ya, kalau orang tuh misalnya mau sembuh ya, Tuhan Yesus tuh berkerumun gitu. Orang tuh ada yang teriak, anak Allah sembuhkan aku gitu ya. Tapi wanita itu gak teriak loh. Gak teriak, kenapa? Dia nerobos di kerumunan, dia masuk diam-diam, dia tarik jubah Yesus. Kenapa? Dia gak mau keberadaannya dia diketahui orang. Kalau orang tahu ada dia, pergi sana. Yang lain bakal kena najis. Tuhan Yesus najis gak tuh kalau dipegang sama dia? Dia gak mau keberadaannya diketahui orang. Segitunya dia menutup dirinya, diam-diam. Tapi ada sesuatu yang menarik ya dari wanita ini. Dikatakan ia berulang-ulang. Sebelum dia ketemu Yesus di tahun ke-12 gitu ya, setelah 12 tahun pendarahan, sebelum dia ketemu Yesus, 12 tahun tuh dia udah berobat ke berbagai tabib. Dia belum kenal Yesus loh. Dia belum punya iman sama Yesus di situ. Belum. Tapi ada satu sikap yang patut kita teladani dari wanita. Dia persisten, gigih, gak gampang nyerah. Gak sembuh, coba lagi ke tabib lain. Gak sembuh, coba lagi ke tabib lain. Terlepas dari siapa yang dia percaya saat itu ya, dia belum ketemu Yesus. Gak sembuh, dia coba lagi. Gagal, dia coba lagi. Dia berhasil waktu ketemu Tuhan Yesus. Tapi 12 tahun, itu dia belum ketemu Yesus loh. Tapi dia punya sikap persisten, gigih, yang gak gampang nyerah dengan satu keadaan. Bayangkan ya, kira-kira kalau di tahun ke-8 gitu ya, di tahun ke-9, di tahun ke-11 dia nyerah, give up. Mungkin waktu Tuhan Yesus datang di kotanya, dia cuma akan duduk di rumah dan bilang, sami mawon, sama aja lah. Semua dokter terkenal udah aku jalani, semua tabib terkenal udah aku datangi, tak sebut juga. Podo wae, sama aja, datang ke Tuhan juga ya. Katanya dia ajaib, semua juga yang ajaib-ajaib udah ketemuin. Bayangkan, kalau di tahun ke-8 atau ke-9, ke-11 dia berhenti. Kira-kira di tahun ke-12, waktu Tuhan Yesus datang, dia masih exciting gak mau ketemu Tuhan? Gak. Kalau merasa Bapak kemarin tuh apatis ya Pak? Udahlah. Kadang-kadang kita bisa jadi kayak gitu ya. Udahlah, udah pernah aku nyoba itu, gak berhasil. Udahlah, udah pernah pakai cara itu kok. Gak juga. Tapi wanita ini tuh gigih, persisten ya. Dia gak berhenti. Dia gak berhenti. Sampai akhirnya dia ketemu Tuhan Yesus. Dan dia disembuhkan sama Tuhan Yesus. Apa sih area yang kadang-kadang tuh suka buat kita nyerah ya dalam hidup? Beda-beda. Tiap orang tuh beda-beda. Ada yang sering give up sama anaknya. Ada yang ngerasa kayak mau give up sama rumah tangganya. Ada yang kayaknya mau give up soal percintaannya. Mau give up apa lagi? Ekonomi. Dia ngajarin ya. Wanita ini ngajarin sebelum ketemu Tuhan Yesus, dia udah punya satu sikap yang gak gampang nyerah. Apa musuh terbesar dari persisten, Bapak Ibu kakak-kakak, yang buat kita sering udahlah, yang sering buat kita gak mau maju, gak akan gigih ngejar our hati?
Dikatakan di Amsal 24 ayat 10, jika kau tawar hati pada masa kesesatan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati sering menjadi musuh paling besar. Orang yang tawar hati biasanya akan apatis, akan berhenti mencoba, akan berhenti berharap, apalagi ngejar, nggak akan. Mau kesempatan di depan mata, nggak akan dikejar. Kenapa? Udah apatis, udah tawar hati, gitu ya. Saya punya satu kesaksian tentang kakak kelas saya dulu ya, di SMA. Saya dulu lahir baru tuh di kelas 1 SMA. Kemudian kita di mentoring di Kubu Doa. Saya dulu SMA 4 ya di Medan. Di mentoring, saya kasih tahu namanya ya, gitu. Namanya Kak Yeni, terus ada cowok juga Bang Hendra. Akhirnya satu hari mereka jadi suami istri lah, gitu ceritanya ya. Mereka ini kakak-kakak yang sangat mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Dan kita tahu mereka sangat cinta Tuhan gitu ya. Mereka sangat setia sama mentor kita. Akhirnya mereka menikah 2007. Saya belum ke Jakarta itu, jadi kita datang ke pernikahannya mereka nikah. Saya nyampe Jakarta, kita masih kontak beberapa kali, tapi saya nggak pernah dengar dia hamil. Saya nggak pernah dengar dia hamil. Dia nggak pernah cerita, bahkan dia post story itu selalu jalan sama suaminya dan lain-lain. Saya nggak pernah dengar. Singkat cerita dari beberapa teman saya tahu bahwa mereka belum dikaruniai anak dan lain-lain gitu ya. 2018 awal. Itu 2007 ya mereka nikah. 2018 awal. Itu anak saya umur setahunan, Jevano. Saya ngelihat dia posting story, itu perutnya tuh udah gede. Perutnya udah gede. Dia bilang menunggu kelahiran yang tersayang. Saya langsung telepon, kakak hamil, karena dia nggak pernah posting selama ini. Yang buat saya kurios adalah perjalanan dia menuju sana. Saya pengen tahu itu. Emang dua orang ini luar biasa ya, gitu. Saya ngelihat mereka cerita ya, si kakak ini cerita ke saya bahwa mereka berobat dari satu dokter ke dokter yang lain gagal. Ada yang bilang, bagus nih, ponakanku hamil di sini, coba lagi di sana, gak berhasil. Sampai di tahun ke-10 akhir, ada yang bilang gini, ada yang bagus tuh dokternya di Pekanbaru. Terus istrinya mandang ke suaminya dan bilang gini, gak usah lah ya, udah kita coba 10 tahun ini, mungkin Tuhan memang gak pengen kita punya anak. Suaminya bilang apa? Suaminya tuh, saya kagum satu hal ya. Kakak ini cerita bahwa suaminya bilang gini, ya kita nikah tuh emang bukan tujuan utamanya punya anak. Kalau dikasih Tuhan itu blessing, tapi tujuanku menikah sama kamu bukan itu gitu. Suaminya bilang gini, kalau ternyata kali ini kamu bakal hamil, kamu mau melangkah gak? Sesederhana itu suaminya bilang, kalau kali ini nih last chance kamu ternyata hamil, kamu melangkah nggak? Dia bilang ya udahlah, aku tunduk sama suami. Coba terbang ke Pekanbaru, nginep di sana 2 minggu, pemeriksaan segala macam, ada operasi laparoskopi, pulang sebulan sekali mereka terbang. 5 bulan hamil. Saya cuma bilang gini, kalau hari itu dia berhenti, dia dapat nggak tuh? Tuhan udah rancangkan di tahun ke-10 akhir kamu dapat. Tapi kamu gak mau, karena udah apatis ngelewatin 10 tahun. Tapi dia melangkah karena alasannya tunduk sama suami gitu ya. Tapi suaminya bilang, kalau kali ini ternyata Tuhan kasih, kamu nyesel gak? Kamu gak melangkah? Langkah. Mari tetap gigih. Kita gak tahu ya, jangan-jangan tuh jalan kita dikit lagi mau sampai sama mukjizat. Tapi karena kita lelah, udah deket nih, lelah, stop, berhenti aja lah. Mari kita koreksi hati kita masing-masing. Tetaplah berpengharapan sama Tuhan Yesus. Memang pengharapan kita sebagai manusia itu kadang-kadang ngecewain, ya. Gak ada yang bisa kita gantung di muka bumi ini, gak ada. Berpengharapanlah sama Tuhan Yesus. Kita akan lihat mukjizat demi mukjizat dalam kehidupan kita ya. Kemudian yang kedua saya mau sharing apa sikap hati yang perlu kita jaga waktu kita mau menuai mukjizat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita baca sama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kedua adalah terus bersyukur. Dalam bahasa Ibrani, bahasa kata bersyukur ini hakarahatov gitu ya. Artinya mengakui, mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Jadi bersyukur itu adalah mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Kita tahu ya, saya cerita singkat aja, nanti Bapak Ibu bisa buka ayatnya di Alkitab. Mungkin next di Kisah Rasul ya. Kita tahu cerita Paulus dan Silas ya. Mereka di penjara. Paulus dan Silas itu bukan kriminal, bukan. Mereka itu hamba Tuhan yang beritakan Injil kemana-mana gitu ya. Ceritanya satu hari mereka berjalan, kemudian mereka ketemu dengan seorang wanita yang punya roh tenung gitu ya. Wanita yang punya roh tenung ini kerja sama tuan-tuan lah, buat tuannya kaya gitu lah, katakanlah ini orang pinternya gitu ya. Kemudian karena mereka datang, wanita ini tuh ngejek-ngejek Paulus dan Silas. Tadinya ditahan-tahanin gitu ya, tapi lama-lama gak tahan. Akhirnya Paulus dan Silas tuh bilang, dalam nama Tuhan Yesus, pergilah roh tenung daripadamu. Roh tenung itu cabut dari wanita itu dan dia gak punya kuasa lagi. Akhirnya si tuan-tuan yang tadi ngambil keuntungan dari dia tuh marah, karena mereka gak bisa lagi ambil keuntungan dari si wanita itu gitu ya. Akhirnya nih Paulus dan Silas singkat cerita dibawa ke pasar, didera gitu ya, difitnah lah intinya bahwa mereka ini orang Yahudi yang merusak kebiasaan orang-orang Romawi gitu, merusak adat istiadat orang Romawi. Singkat cerita mereka disuruh masukkan ke penjara, mereka masuk ke penjara dan dipasung gitu ya. Coba bayangkan gitu ya. Menurut saya ini bukan main-main ya. Penjara itu ya hukumannya bisa lama gitu. Dan mereka itu dihukum bukan karena kesalahannya. Mereka nggak salah loh. Mereka nggak punya salah sama sekali. Tapi mereka dihukum karena memberitakan kebenaran Tuhan. Kalau mau dirasa nggak fair, nggak adil. Mana nih pembelaan Tuhan gitu ya? Kok giliran aku udah beritakan Injil, aku melayani, aku ngalami konsekuensi, Tuhan nggak bela. Mana? Tapi nggak ada dicatat di Alkitab. Mereka ngomong gitu, nggak ada. Apa yang mereka lakukan? Tengah malam, Paulus dan Silas dikatakan apa? Mereka berdoa, mereka muji-muji Tuhan. Kira-kira mungkin gak ya kita muji-muji Tuhan gak keluar dari hati yang bersyukur? Jadi ini dua orang tuh gitu, hebat banget ya. Di kondisi kayak gitu tuh masih bisa bersyukur gitu. Masih bisa bersyukur gitu ya. Jadi dikatakan hakarahatov, ingat-ingat kebaikan Tuhan. Jadi kalau misalnya ada kondisi-kondisi gitu ya, di mana kita ngalamin tantangan ekonomi, pekerjaan, sosial, rumah tangga dan lain-lain, banyak nih surround us, problem, tantangan. Dikatakan ingat-ingat kebaikan Tuhan, ingat-ingat. Dulu Tuhan pernah pulihkan kamu, dulu Tuhan pernah pada saat kamu mau jatuh Tuhan angkat. Tuhan kasih keselamatan. Semua hal Tuhan kerjain. Tuhan tolong anakmu, Tuhan tolong keluargamu. Ingat. Jadi di saat susah pun ingat-ingat kebaikan Tuhan. Itu powerful. Itu akhirnya bisa buat mereka bersyukur gitu ya. Saya teringat ya Bapak Ibu ya. Saya teringat, mungkin bukan cerita baru ya. Dulu juga Kak John pernah cerita gitu ya, masa-masa kami mengalami kebangkrutan gitu ya. Saya ngerasa di momen itu tuh gini, setiap bulan pada saat kita harus bayar hutang gitu ya, kayaknya kalau pengeluaran kita lebih 5.000 aja nih dari alokasi kita udah bingung tuh dari mana uangnya gitu. Atau kelebihan 10.000 dari yang udah kita alokasikan, kita bakal bingung gitu. Karena benar-benar unstable pada saat itu. Kita harus bayar hutang, kita hidup dari sisanya gitu ya. Tapi ada satu kejadian yang benar-benar saya ingat sampai sekarang gitu ya. Jadi itu kejadiannya kan 2017 ya. Selin tuh umur 5 lah, menjelang 6 tahun. Gak apa-apa ya Kak, izin. Saya ingat gini, satu malam dia bilang sama saya gini, Mami, Papi, aku pengen sepeda dong. Pengen sepeda? Kan saya udah bilang, lebih uangnya 5.000 aja, 10.000. Kita belum tentu tahunya dari mana gitu. Sepeda. Oh iya nak. Karena hamba Tuhan ya, mami papinya, kita bilang doa ya sama Tuhan. Klise lah ya, klise tapi itu powerful sih. Sampai detik ini kita terapkan. Kalau mereka minta sesuatu, gak langsung kita kasih gitu. Suruh minta sama Tuhan. Doa, minta sama Tuhan. Udah selesai, besok nih saya sama suami pulang ya,
motor waktu itu kita ke kantor. Karena mobil kita digadein waktu itu ya. Jadi kita naik motor, pulang kantor, saya buka nih pagar. Jegrek, saya buka pagar. Ini anak centil keluar dari pintu ya. Dia keluar gini. Terus tau gak dia ngomong apa? Yeay, mami papi pulang, bawa sepeda. Yeay, mami papi pulang, bawa sepeda. Saya bapaknya cuma pandang-pandangan gini. Iger atau apa dia? Saya peluk dia, doain ya nak. Besok saya pulang, saya pikir hari itu doang. Besok kita pulang, dia lakukan hal yang sama. Yeay, mami papi pulang, bawa sepeda. Itu terus teringat di benak saya. Udahlah 2 hari ya, saya pikir. Hari ketiga terjadi lagi, hari keempat terjadi lagi. Sampai hari kelima, saya gini ya, ini saya yang dablek nangkap suara Tuhan. Atau memang Tuhan izinkan ini terjadi berhari-hari untuk kamu lihat ekspresi anakmu. Hari kelima, saya ngerasa Tuhan dengan lembut bicara di hati saya gini. Kamu masih bisa gak bersyukur kayak gitu? Kalau pas gak aku kasih. Gak berubah loh ekspresinya. Belajar dari anakku. Bisa gak kamu nyambut aku? Yeay Tuhan! Sesenang itu, padahal aku gak kasih kamu sepeda. She can. Kamu bisa gak? Hari itu saya bilang, Tuhan, saya minta ampun kalau saya gak bisa bersyukur. Hari itu akhirnya saya bilang di hati saya, makasih ya Tuhan. Maka dari anak kecil pun kau ingatkan kalau kita hilang. Kalau kita udah berkurang syukurnya, udah mulai banyak ngeluh, udah mulai banyak ngedumel, udah mulai banyak ngoceh. Ajari saya bersyukur Tuhan. Mau jadi, mau belum, mau sudah, ajari saya bersyukur. Kita latih gitu ya. Saya sama suami belajar, yaudah kita syukurin aja. Emang hidupnya lagi begini, kita syukurin, kita tetap muji Tuhan, kita tetap ibadah, kita tetap melayani. Seminggu kemudian sejak itu gitu ya, tiba-tiba tuh satu teman saya datang ke rumah. Satu teman saya tuh datang ke rumah, dia bilang gini, Tak, gue punya tas, gue punya yogurt, lu bisa bantu jualin gak? Saya bilang, saya gak punya ilmu sales. Kalau dikasih ke yang lain yang punya ilmu sales mungkin oke lah ya, yang udah pengalaman jualan tuh kayak Kak Ayu. Saya gak punya ilmunya, gak pernah saya jualan, saya gak pintar jualan. Udah Tak, cobain aja. Di otak saya apa? Iya, kita butuh uang sih Tuhan. Ya udah, sini aja. Dia kasih tuh beberapa tas, dia kasih yogurtnya. Saya mulai dengan gak punya malu, saya hubungin teman-teman saya. Foto jegrek, mau beli nggak? Saya up harganya gitu ya, karena kan saya mau jualan ya, mau dapat untung. Saya up, sampai beberapa teman bilang, oh ya boleh, ntar antar aja ya Tak ke kantor gue dan lain-lain gitu. Jadi ada beberapa kantor tuh yang seiringan saya mau ke kantor, diantar suami naik motor, kita mampirin tuh ke kantor dia. Saya nganter yogurt, saya ngambil untung tuh 2,5 dari satu yogurt. Jadi kadang teman saya tuh misalnya pesan 10.000 loh. Kita jabanin, turun jebret, saya tunggu di bawah ya. Dia turun, dia ambil tuh yogurt. Saya ke kantor, saya jual tas gitu ya. Terus tiba-tiba saya ngeliat satu artikel, nggak tahu kenapa muncul di ini saya gitu ya. Jual susu anak. Dulu mungkin karena anak saya masih kecil, saya suka nyari-nyari susu anak gitu ya. Jual susu anak tapi reseller. Saya hubungin gini, bisa nggak ya saya jualan susu, saya coba. Saya hubungin tuh koko-kokonya, saya ingat banget. Di Tanjung Priok rumahnya, kita di pasar Minggu. Saya bilang, kok susunya berapa? Segini. Oh, di harga pasar aja memang di bawah gitu ya. Boleh nggak kok? Saya bilang gini, boleh nggak kok saya jual susunya? Tapi kok, saya kan nggak punya modal ya. Saya belum bisa dulu beli susunya. Saya tinggalin KTP. Boleh nggak? Nanti kalau teman saya bayar, saya kasih. Boleh Bu. Dia nggak kenal siapa saya, manusia dari ujung mana. Saya sama suami saya akhirnya tawarin tuh susu. Saya tawarin ke saudara saya tawarin ke teman kerja saya. Satu kaleng susu saya ingat banget ya, waktu itu saya ngambil untung 20.000 satu kaleng susu. Jadi kadang ya ada yang mesen pas 8 kaleng, kita naik motor tuh ke Tanjung Priok. Kalau naik mobil kan mahal
mahal gitu ya. Waktu itu mobilnya udah balik, naik mobil mahal, kita naik motor, kita berusaha untuk hemat gitu. Pulang, dia nggak kenal saya loh. Koko itu nggak kenal, kok berani ngasih ya? Saya ngelihat ya, kalau orang belajar bersyukur dalam hidupnya, itu banyak pintu-pintu yang nggak engkau duga, dan Tuhan bisa buka. Nggak diduga loh, nggak akan. Saya nggak pernah mikir tuh tiba-tiba teman saya datang ngasih buat saya jualin. Dia nggak tahu track record saya. Saya bukan orang yang pintar jualan, kecuali dia udah tahu saya jual ini, sehingga dia titip ke saya. No, tapi saya tahu itu Tuhan yang suruh. Tiba-tiba suami saya dapat proyek dari orang yang gak dikenal juga. Belajar syukur. Udah lihat nggak waktu itu? Nggak lihat sih. Ya udahlah Tuhan, bersyukur aja. Toh hidupku lebih berharga ya. Masih punya suami, masih punya anak, masih utuh, masih bisa jalaninya bareng-bareng, gitu. Saya melihat mukjizat demi mukjizat ya. Waktu kita belajar bersyukur, saya minta bantuan dong abang-abang ganteng di belakang. Next slide. Lawan kata bersyukur tuh bersungut-sungut ya. Jadi apa sih yang buat manusia tuh sering bersungut-sungut? Karena rumus kita sama rumus Tuhan tuh beda. Rumus kita tuh kalau Tuhan beri berarti Tuhan sayang. Kalau Tuhan gak beri berarti Tuhan gak sayang. Tapi rumus Tuhan bilang gini, aku tahu yang terbaik untukmu. Gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh kita suka ngomel karena kita berpikir bahwa Tuhan gak sayang sama kita karena Tuhan gak beri gitu ya. Ngomel, ngeluh, bersungut-sungut. Ini saya mau cerita ya, mumpung orang gak ada di sini. Zevano tuh kalau lagi ngomel gitu ya, itu mukanya tuh kayak pepaya gitu. Jadi dia bakal ketatin mukanya, terus itu matanya yang hitam bisa naik loh ke atas. Yang kelihatan cuma putih, saya nggak tahu caranya gimana. Terus mulutnya tuh monyong. Saya nggak ngerti tuh gimana cara hitam naik ke atas. Tapi tahu nggak saya ngeliat itu? Lucu, bukan marah, lucu. Sampai saya gumesin pipinya, saya onyong-onyong kepala, dia tambah marah, dia tambah nangis. Apa sih mami? Gitu. Tapi kalau dia kayak gitu sejam 2 jam, masih lucu nggak? Itu Zevano ya. Sekarang di samping saya ini ada abang-abang, 2 orang. Yang rada ikut-ikut. Coba deh, kalau ngambek gimana sih? Ngambeknya cool ya. Coba kalau Levin ngambek gimana? Bu Vera, masih lucu nggak Bu? Nggak ada lucu-lucunya ya. Oke, thank you. Kalau masih kecil kita ngambek-ngambek, masih ada lucu-lucunya. Masih kanak-kanak rohani, mungkin masih lucu-lucu di mata Tuhan. Anakku. Kamu nggak tahu gitu ya. Aku tuh sayang banget sama kamu. Belum ngerti kan, masih anak-anak. Tapi waktu kita bertumbuh dewasa, nggak lucu lagi. Kalau ngambek, oh Tuhan udah minta itu nggak dikasih. Nggak lucu lagi. Waktu kita kanak-kanak rohani, Tuhan masih nikmati ngambek-ngambek ini. Belajar bersyukur ya. Bangsa Israel pernah berputar-putar ya pada rencana Tuhan waktu mereka mulai sungguh-sungguh. Padahal kurang mukjizat apa. Mereka minta apapun terjadi. Mana makanan langsung dari surga loh. Tiang awan, tiang api, semua mukjizat di depan mata. Tapi karena suka sungut-sungut, gak bisa menghargai kebaikan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, tadi kita belajar 1, tetap persisten. 2, terus bersyukur. Dan yang ketiga, tabur kebaikan. Kita baca bareng-bareng Galatia 6 ayat 9, 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini nanti Bapak Ibu baca di Alkitab ya, next. Cerita tentang orang lumpuh, ini juga ceritanya sangat familiar ya, dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Ceritanya bahwa ada orang lumpuh
yang dibawa sama 4 temennya, mereka mau masuk di kerumunan tapi rame banget gitu, nggak bisa. Sehingga akhirnya temannya ini mencari cara untuk ketemu sama Tuhan Yesus, dan mereka naik ke atap rumah, bongkar itu atap rumah, diturunin ke bawah gitu ya. Ceritanya menarik gitu ya. Sering diceritakan tentang kebaikan hati empat orang temannya ini. Gini, saya mau nanya gitu ya. Kalau hari ini Tuhan bilang gini, jemaatku GBI Menteng, kalau hari ini aku mau kasih kamu kesempatan, minta deh 1 mukjizat per orang. Saya boleh tahu nggak? Ada nggak yang akan jawab Tuhan? Tuhan, aku lagi nggak butuh. Ada? Boleh? Boleh? Biar nanti dikasih ke yang lain, mungkin yang lain bisa dapat 2 mukjizat. Ada. Pak Binsa, butuh Pak? Butuh. Semua kita butuh ya? Ya nggak? Semua kita butuh mukjizat dalam bentuknya masing-masing. Tapi saya renung-renungkan gini ya. 4 orang ini waktu Tuhan Yesus datang, butuh nggak mukjizat? Butuh pasti. Kenapa nggak mereka maju ke Tuhan Yesus minta mukjizat? Kenapa mikirin temennya yang lumpuh? Bisa jadi mereka nggak dapat kesempatan dong minta mukjizat sama Tuhan, karena sibuk effort nih buat temen yang lumpuh. Kenapa? Yang lumpuh lebih urgent. Lebih urgent ya. Tapi kadang-kadang manusia kalau punya kebutuhan lupa bu sama temennya. Bener ya? Saya nggak mau bahas 4 orang temen ini. Saya coba renungkan ya, Tuhan, beruntung ya orang yang lumpuh ini. Kok punya teman baik-baik banget. Tuhan ingetin di hati saya gini, kamu tahu nggak? Memang nggak diceritakan jelas di Alkitab ya, tapi dibilang gini, kamu tahu nggak apa yang dia tabur dalam hidupnya? Sehingga hari itu temennya effort loh, mau merelakan kepentingannya untuk nemenin dia dengan mukjizat. Punya teman sebaik itu, lihat kehidupan dia, pasti dia nabur yang baik dalam kehidupan teman-temannya. Kebaikan, next. Kebaikan dalam bahasa Yunani itu agathos. Artinya baik, murni atau tulus dan setia. Itu 3 paket yang gak bisa dipisah. Baik, tulus, setia. Itu gak bisa dipisah. Boleh gak kita milih baik aja, gak usah tulus, gak usah setia? Gak bisa. Milih setia aja, gak usah baik, gak usah tulus? Gak bisa. Jadi ini menarik ya. Jadi ada satu teori yang bilang bahwa manusia tuh sebenarnya kayak gunung es kalau dilihat. Jadi yang kelihatan di permukaan itu cuma 10%. Yang banyak di bawah itu 90%. Kebaikan yang mau Tuhan ajarin ke kita, Bapak Gembala kita sering bilang ya, bukan nabur kebaikan aja, jadi orang baik. Gitu ya. Jadi baik standarnya Tuhan adalah, apakah kita sibuk memoles yang 10% dulu? Kita belajar etika, kita belajar memperhatikan orang, nolong orang, ya gak apa-apa, itu semua baik. Kita belajar sopan santun, itu semua baik, gak ada yang salah dengan itu. Tapi ingat, di dalam kita, itu lebih urgent kata Bu Felis, untuk diberesin. Ada motivasi, ada niat, ada emosional, perasaan yang orang gak bisa lihat. Banyak bantu nih, bantu orang. Motivasinya apa dulu? Banyak kan? Gitu ya, maksudnya ya istilah sekarang tuh ada namanya pencitraan gitu ya. Jadi habis ngelakuin kebaikan, di foto, di share, kita udah ngelakuin ini dan lain-lain. Motivasi itu, firman Tuhan bilang gini di 1 Samuel, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. So jangan sibukkan waktu kita untuk cuman moles 10% yang kelihatan sama mata manusia, tapi gak sibuk buat moles yang 90%. Itu PR terbesar orang percaya di dalam. Sehingga waktu di dalam mulai kita bereskan. Keluar itu buahnya, keluar itu cerminannya. Saya
punya satu cerita penutup terakhir ya, bahwa nabur kebaikan itu ya bukan supaya kita dapat upah ya, supaya satu hari kita dibalas baik lagi ya, bukan. Tapi ada satu kisah yang menarik ya, bahwa kebaikan itu akan kembali dengan caranya sendiri. Tuhan akan balaskan, bahkan berlimpah loh dari yang pernah dikasih, dari yang mampu kita pernah kasih. Ada satu kisah yang menarik ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat ceritanya kalau mau searching ceritanya next. Mungkin saya percaya ini banyak yang udah lihat videonya, tapi ternyata kisah nyata gitu ya, tapi ada yang berbeda sedikit. Jadi ada satu dokter di US namanya Howard Kelly. Howard Kelly ini dokter ahli bedah ya, ginekologi juga gitu. Ada rumah sakit juga di tahun 1912 yang dibuat jadi nama dia gitu, rumah sakit Howard Kelly. Howard Kelly ini lahir dalam keluarga yang sangat sederhana, tapi keluarganya cinta Tuhan. Jadi dia diajarkan cinta Tuhan, tapi keluarganya sederhana. Sehingga setiap hari dia harus ngasong untuk membantu biaya hidup keluarganya. Satu hari dia lihat ya, uangnya tuh tinggal beberapa sen, tapi dia lapar, nggak punya uang nih, pengen makan. Dia beranikan diri untuk mampir di satu rumah. Dia ketok itu rumah, keluarlah gadis muda, remaja gitu ya, keluar terus dia bilang, dia kayak tiba-tiba takut untuk bilang dia lapar, tapi dia bilang, kamu punya air minum gak? Tapi si wanita muda ini, si remaja ini ngelihat kok kayaknya mukanya kayak kelaparan gitu ya, tapi dia nggak punya makanan saat itu, sehingga dia buatkan susu untuk si Howard Kelly kecil. Dia buatkan susu untuk Howard Kelly, kemudian Howard Kelly bilang, saya cuma punya segini, saya kasih kamu berapa ya? Wanita itu bilang, ibuku ajarin kalau ngasih kebaikan nggak perlu dibalas, nggak usah. Akhirnya Howard Kelly pulang. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian wanita ini sakit keras, gitu ya. Wanita ini sakit keras, dia ke rumah sakit di daerahnya give up karena peralatannya nggak lengkap, nggak bisa mengobati dia. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit kota besar. Sampai di rumah sakit kota besar, Howard Kelly dokter di situ. Dia dikasih tahu bahwa ada dari dusun ini gitu ya, yang lagi diobatin. Terus dia teringat tiba-tiba, kok aku nggak asing ya, dusun itu dulu aku pernah di situ. Dia turun ke bawah, dia turun ke kamar pasien. Dia lihat wajah wanita ini, nggak asing buat dia. Wanita ini yang dulu pernah kasih dia segelas susu. Kemudian dia naik ke ruang kerjanya, dia lakukan beberapa cara. Gimana caranya supaya wanita ini sembuh gitu ya. Dia lakukan pengobatan dan macam-macam. Sampai singkat cerita wanita ini sembuh. Tapi satu hari udah sembuh nih, udah mau keluar rumah sakit. Mikirin apa sekarang? Kalau mau keluar rumah sakit mikirin apa? Billing ya. Mikirin billing. Howard Kelly bilang sama administrasi rumah sakit, kasih billingnya ke saya. Dia ambil billingnya, dia tulis di bawah kanan, dia tulis gini, udah dibayar lunas dengan segelas susu. Billing itu dia suruh kasih ke wanita itu. Waktu suster kasih ke kamar, wanita itu terima billing, itu gemeteran. Udah tahu bahkan gak bisa bayar, gak bisa. Dia buka perlahan itu kertas, dan dia baca di situ, sudah dibayar lunas dengan segelas susu, tertanda Dr. Howard Kelly. Bapak Ibu, kita gak pernah tahu loh, kebaikan apa yang kau tabur hari ini. Segelas susu jadi tabungannya waktu sakit. Jangan pernah anggap remeh. Dengan kebaikan kecil, kita gak perlu punya segalanya untuk baik ke orang. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Saya minta teman-teman pemusik ya untuk maju ke depan. Hari ini kita belajar ya bahwa ada 3 sikap hati yang perlu kita bangun dalam hidup kita waktu kita mau ngalamin penuaian mukjizat demi mukjizat. Yang pertama, tetap persisten. Yang kedua, terus bersyukur. Dan yang ketiga, tabur kebaikan. Ada satu cerita ya tentang tetap persisten yang ini mungkin closing terakhir. Saya terinspirasi dengan cerita ini waktu saya dengar. Ada seorang perenang di US namanya Florence Hedwig, tahun 1950-an. Dia pengen jadi wanita pertama yang berenang di Selat Inggris. Selat Inggris tuh dingin sekali gitu ya.
dingin sekali, dan akhirnya dia memberanikan diri untuk berenang. Tapi di sampingnya itu ada perahu kecil, di situ ada ibunya dan beberapa pasukan yang punya senjata gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba ada hiu atau dia gimana, itu langsung bisa nyelamatin. Dia berenang. Dia sudah mencapai 42 km selama 15 jam. Tiba-tiba ada kabut turun, kabutnya tebal banget. Dia bilang saya nggak bisa lihat, gitu ya, dalam bahasa Inggris dia bilang saya nggak bisa lihat. Ibunya bilang terus saja berenang, terus saja. Saya udah nggak bisa lihat, saya mau nyerah, saya udah nggak kuat. Ibunya bilang enggak, terus saja berenang. Sampai akhirnya dia terus teriak, angkat aku. Akhirnya dia diangkat karena dia nggak tahan. Dia lewatin 42 km, 15 jam dia diangkat ke perahu. Pelan-pelan kabut naik. Dia lihat datar 1,5 km lagi sampai 42 km udah dilewatin. Sebenarnya cuma butuh 1,5 km lagi untuk dia sampai. Tapi dia udah gak kuat. Udah selesai. Dia diangkat. Dia nangis hari itu. Dia bilang, I cannot say sorry for myself. Dia punya rasa guilty feeling, tapi akhirnya dia coba lagi dan dia berhasil. Tapi hari itu dia menyesal. Dia bilang, seandainya aku dengar ya kata ibuku, udah berenang aja. 1,5 kilo lagi loh. Hari itu aku akan jadi perenang wanita pertama yang berhasil melewati Selat Inggris. Itu dinginnya luar biasa. Tapi hari itu dia memutuskan selesai 1,5 kilo compare to 42 kilo. Kadang-kadang hidup kita tuh dikit lagi. Sabar ya, sabar. Kalau Tuhan bilang dikit lagi, sabar. Jangan buru-buru berhenti. Jangan-jangan langkahmu berikutnya bentar lagi udah sampai. Bertahun-tahun loh kamu bergumul untuk itu. Sedikit langkah lagi sampai. Tapi karena berhenti, jangan nyerah. Apapun pergumulan yang hari-hari ini Tuhan izinkan terjadi. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu, exactly Tuhan tahu. Jangan nyerah. Dikit lagi kata Tuhan. Belajar bersyukur melewati masa-masa itu. Belajar bersyukur. Belum melihat, belajar bersyukur. Dan yang ketiga, tabur kebaikan. Tabur kebaikan. Tuhan kita itu Bapa yang baik. Gak ada sekecil apapun kebaikan yang kita tabur akan kembali dengan sia-sia. Mari kita bangkit berdiri.
Jangan nyerah. Walau di depanmu kok gak bisa lihat, tapi jangan-jangan dikit lagi kok sampai. Belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Tuhan suka. Saya aja suka melihat anak saya bersyukur. Apalagi Tuhan lihat Bapak Ibu dan teman-teman bersyukur. Kau yang butuh mukjizat Tuhan, kau taruh tanganmu di dada. Kau taruh satu tangan di dada. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Kau Allah pembuat mukjizat. Kau tahu Tuhan isi hatiku. Kau tahu apa yang jadi pergumulanku hari-hari ini. Maaf ya Tuhan, kalau aku lebih banyak sungut-sungut daripada bersyukur. Kalau kadang aku mau nyerah, padahal Tuhan suruh maju. Ambil waktu berdoa 30 detik untuk dirimu. Ngomong sama Tuhan. Sebut namamu, kau butuh mukjizat apa dalam hidupmu. Doa sama Tuhan. Dia pembuat mukjizat. Tapi mari kerjakan bagian kita dengan setia. Tunggu aja. Tuhan itu tahu kapan waktu yang terbaik untuk kita. Tapi jangan ragu ya. Seperti seorang anak kecil. Yeay, beliin sepeda. Padahal mau dibeliin. Tapi saya lihat mukjizat demi mukjizat Tuhan kerjakan. Sampai akhirnya kami bisa beli sepeda. Tuhan, Kau terlalu baik dalam hidup kami. Kau terlalu baik dalam setiap kami Tuhan. Apapun pergumulan anak-anak-Mu di tempat ini, apapun pergumulan setiap kami di tempat ini Tuhan, kami sungguh percaya Engkau punya rancangan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Kami bawa setiap doa, permohonan kami Tuhan di hadapan Tuhan. Kami bawa segala kerinduan hati kami di hadapan Tuhan. Kami bawa segala pergumulan kami Tuhan. Mungkin pekerjaan kami Tuhan. Kami butuh pekerjaan Tuhan. Mungkin ekonomi kami Tuhan saat ini lagi morat-marit. Tapi kami tahu Tuhan Kau Allah yang melihara setiap kami. Mungkin rumah tangga kami juga Tuhan. Tuhan Kau Allah yang mampu memulihkan hubungan demi hubungan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai. Biarlah kiranya Tuhan Engkau Allah yang mengerjakan perkara demi perkara luar biasa bagi anak-anak-Mu. Kau menyertai anak-anak-Mu dengan tanda ajaib demi tanda ajaib Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami mau berjalan dalam mukjizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.